Halo teman-teman. Aduh, terkapar selama 2 hari lah teman-teman. Terima kasih saya ucapkan buat teman-teman nih yang udah support, yang banyak komentar, mendoakan di kolom komentar ya teman-teman. Terus ya ini adalah kabar saya kali ini, kondisi saya saat ini pasca tergigit oleh ular kobra Jawa yang kemarin kita rilis teman-teman. Selain saya akan menyampaikan di sini efek atau akibat dari gigitan ular kobra Jawa tersebut, saya juga akan menyampaikan beberapa apa ya teman-teman, metode-metode lah, beberapa kiat-kiat juga, beberapa saran juga buat teman-teman terkait video yang kemarin saya buat dan kejadian yang saya alami ini teman-teman. Nah, pertama-tama dulu, jadi ini adalah kondisinya. Tangan saya seperti ini teman-teman. Jadi yang kemarin kan tergigitnya itu di sebelah sini ya. Nah, sebetulnya ini agak sedikit masih bengkak. Kalau kemarin lebih bengkak lagi. Nah, ini masih saya gunakan proses imobilisasi. Ini udah dibuka kemarin, juga udah diganti. Dan ya ini seperti ini teman-teman. Dan yang herannya itu teman-teman, ketika kita tergigit sama ular berbisa, khususnya ular berbisa jenis elapid, nah itu cenderung tidak menimbulkan efek terlalu parah di bagian anggota tubuh yang tergigit teman-teman. Berbeda dengan ular Viper, Trimeresurus, Albolabris, dan Insularis yang dulu sempat saya alami teman-teman. Jadi kalau misalnya ular jenis elapid atau ular kobra ini, mereka ini kan bisanya itu neurotoksin, artinya mereka menyerang saraf teman-teman. Dan ketika saya kemarin pertama tergigit pun, itu yang saya rasakan benar kebas, pusing, mual, pengen muntah, dan wah ini benar-benar kepalanya itu pusing banget teman-teman, pengen muntah. Nah mungkin ya itulah perbedaan antara elapid dengan Viper. Jadi kalau Viper kan cenderung menyerang hemoglobin teman-teman, atau sel darah merah. Ya kalau misalnya elapid kan neurotoksin. Nah, ngomong-ngomong masalah tergigit sama ular Viper, nah ini saya dulu pernah masuk juga ke
ruang inilah teman-teman, UGD Dot. UGD. Ke UGD. Jadi itu pada saat itu memang yang pertama memang saya panik lah teman-teman tentunya, dan masih belum paham juga, terlalu paham gitu tentang penanganan ular dan lain sebagainya. Nah ini video ketika saya tergigit sama ular Trimeresurus insularis teman-teman. Nah itu teman-teman videonya. Jadi pada saat itu kan saya belum tahu ya. Yang tahunya kalau kegigit ular kita pergi ke rumah sakit. Padahal ternyata setelah saya berkonsultasi dengan Dokter Trimaharani, tidak semua jenis ular itu ada antibisanya. Termasuk yang tadi si ular viper pun belum ada antibisanya teman-teman. Jadi di rumah sakit itu kan baru ada 3 ya, buat ular welang, buat ular kobra, buat ular gibug teman-teman. Nah sementara yang menggigit saya itu kan Trimeresurus insularis ya teman-teman, yang ularnya itu berwarna biru. Jadi itu belum ada antibisanya. Tetapi alhamdulillahnya ya saya masih selamat juga teman-teman, karena itu hanya menyerang hemoglobin darah saya dan mengalami pembengkakan saja teman-teman. Dan itu pembengkakannya luar biasa, sampai kalau kurang lebih pada saat itu saya gak bisa beraktivitas selama 1 bulan kalau nggak salah. Itu kan belum konten teman-teman, belum terjun ke dunia YouTube lah dulu, itu mah dulu banget. Nah terus di rumah sakit juga pada saat itu saya diberikan beberapa obat lah, terutama obat anti tetanus, terus antibiotik dan lain-lain. Kalau buat serum ular antibisa itu belum ada teman-teman. Nah lanjut lagi, dulu juga saya sempat tergigit sama ular Trimeresurus albolabris teman-teman. Kalau ini yang ular hijau yang ekor merah juga sama, cuma Trimeresurus albolabrisnya nih teman-teman sama, itu juga mengalami pembengkakan yang sangat luar biasa. Dan rata-rata kegigit itu semuanya di area tangan kanan coy. Kemarin sama albo di tangan kanan, sama insul di tangan kanan. Sekarang terakhir di kobra Jawa juga di tangan kanan teman-teman. Tangan kiri belum, karena ya memang kan saya handle ular itu di sama tangan kanan lah. Nah terus sama yang ular albolabris ini, pada saat itu juga saya karena sudah tahu ya teman-teman first aid-nya seperti apa, pertolongan pertamanya seperti apa, jadi saya nggak panik lagi. Nah saya melakukan proses imobilisasi dan sesuai dengan anjuran Dokter Trimaharani, dan alhamdulillah gak terlalu lama. Pada saat itu mungkin kurang lebih cuma ada seminggu lah teman-teman. Alhamdulillah sudah sembuh. Nah ini videonya teman-teman. Sering saya lakukan ketika saya tergigit oleh ular berbisa teman-teman. Jadi ketika saya tergigit itu langsung diimob. Setelah diimob saya langsung tiduran teman-teman. Walaupun sebetulnya nggak bisa tidur karena menahan rasa sakit, tapi ya inilah resikonya teman-teman. Dan saya itu tergigit posisinya ada di bagian sebelah jempol saya ini teman-teman. Nah ada di bagian jempol ini. Jadi bisa dibedakan antara jempol di bawah dengan yang di atas. Beda ya kameramen? Beda banget. Tuh jadi kalau yang ini ketika digerakkan ini agak sedikit sakit teman-teman. Tuh dari jari-jarinya pun ini berbeda. Nah jadi ini adalah salah satu contoh dimana
saya selalu mengatakan kepada teman-teman langkah apa sih yang harus dilakukan ketika tergigit oleh ular berbisa. Ya seperti inilah yang harus dilakukan. Dan ini yang tergigitnya di sebelah sini teman-teman. Kita ketahui bahwa ular viper hijau ekor merah atau si viper pohon ini adalah salah satu ular dengan bisa hemotoksin, di mana bisa hemotoksin ini adalah menyerang sel-sel darah yang ada di tubuh kita, sehingga dampaknya atau efeknya salah satunya adalah mengalami pembengkakan seperti ini. Nah itu teman-teman ya, jadi udah dua jenis viper yang menggigit saya. Terus selanjutnya, kemarin juga sempat kita kan kecelakaan sama ular kobra Jawa ya. Nah kalau sama ular kobra Jawa ini belum kegigit teman-teman, kalau itu justru tersembur. Nah langsung saja teman-teman bisa lihat nih video. Nah dan ini tuh keluar panon orang cai panon. Nah ini sengaja teman-teman, jadi ketika tersembur ular kobra seperti ini nggak bisa kita kisi seperti ini. Jadi intinya harus kuat menahan teman-teman. Ini real langsung teman-teman. Ya inilah realita ketika kita merescue ular, karena kan dadakan, takut keburu ularnya kabur, sehingga saya tadi lupa untuk bawa peralatan safety teman-teman. Nah, harusnya kita pakai kacamata nih. Jadi ini memang benar-benar di luar dugaan teman-teman. Tuh seperti ini. Ke berapa kali ya kesemprot ini, keempat kalinya tersemprot atau tersembur sama ular kobra Jawa. Nah itu teman-teman, jadi udah beberapa kali. Terakhir juga kita sempat sama king cobra mau tergigit ya. Nah itu juga masih sama teman-teman, diberikan keselamatan lagi, masih diberikan kesempatan lagi. Waduh pokoknya itu luar biasa sih teman-teman. Masih bisa masih bisa beraktivitas lagi, karena pada saat itu menggigitnya itu bukan ke tangan teman-teman, tapi ke gores sih pada saat itu juga. Nah teman-teman bisa lihat juga video berikut. Terus, kemana tak kemana? Kanap sih kanap. Udah tak? Oi. Dot. Udah. Udah. Tadi izin buat aing bro. Udah mana? Ih, hampir coy. Kena kan lu tuh? Teuing. Kayaknya tembus coy. Ini kayaknya jaketnya tembus, soalnya tadi kayak kerasa taringnya masuk ke kulit coy, agak terasa sedikit. Nah itu teman-teman, sekarang terakhir ini nih. Aduh, coba bisa didekatin nggak kameramen? Ketinggalan baru tuh baru. Nah teman-teman seperti itu. Jadi di dalam video-video saya, di dalam konten-konten saya, ambil hal-hal yang bersifat positifnya, yang negatifnya dibuang saja teman-teman. Jadi seperti halnya kemarin pun kan, itu saya sembrono lah, lupa dengan ular yang akan saya rilis bahwa itu adalah ular kobra Jawa. Jadi saya tergigit, tapi alhamdulillahnya tergigitnya itu cuma gigitan kering saja. Setiap orang, setiap individu pasti memiliki teman-teman, dapurnya masing-masing, rahasianya masing-masing gitu. Cuman kalau saya ya selain menggunakan teknik saya sendiri, tentunya saya menggunakan proses imobilisasi sesuai standar WHO yang sudah ditentukan teman-teman. Ini kan hanya first aid awal atau pertolongan pertama ya. Selebihnya tinggal kita menyerahkan sama tim medis atau pihak rumah sakit teman-teman. Ya mungkin seperti itulah. Alhamdulillah hanya gigitan kering lah, dan tidak terjadi hal-hal yang begitu parah dan begitu mengerikan pada kejadian kemarin teman-teman. Mungkin di lain kesempatan kita akan coba berpetualang lagi, kita akan coba bikin konten lagi dengan safety teman-teman, dengan lebih berhati-hati lagi. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan petualangan kami selanjutnya. Nyican mani aing 2 poe